Dan akhirnya ya ketahuan kan, Icardi meninggalkan Inter. Gitu bro. Lukaku juga ninggalin Inter. Tapi sekarang kita ngambil Lukaku, ya tetap merayap ijik ijik ijik. Treble winnernya Itali tidak pernah degradasi. Inter Milan kebanggaanku. Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Nah, ini sorry banget buat yang kemarin. Aku kira kemarin itu hari Minggu, jadi pertandingannya kan Senin. Ya aku kira tadi pagi. Tapi aku sudah bikin langsung klarifikasi, langsung aku pin komenku kan. Jadi itu bilang, "Bang, harus tanggung jawab nih, aku udah bangun pagi." Sorry banget bro, sorry. Anyway, ini aku mau menyampaikan update seputar Inter sedikit saja, nggak terlalu banyak. Yang pertama, ini tentunya karena besok mau main, jadi update ini sangat erat berhubungan dengan pertandingan nanti. Yang pertama nih, kawan-kawan kayaknya udah tahu ya, si Bastoni lagi-lagi flu pak, atau lebih tepatnya simptom mirip flu. Ini udah pasti long covid ini, karena aku sendiri mengalami. Aku tuh ya dari sebelum kena covid yang aku di karantina itu, kalau tidak salah ingat aku waktu SMA terakhir kali aku sakit yang demam gitu. Habis kena covid itu setahun sudah 4 kali mungkin aku demam pak. Ih gila, nah ini Bastoni ya kayak gitu terus demam, flu lagi demam. Anyway, kemarin itu kalau yang masih meragukan siapa yang akan di tengah, apakah Acerbi atau De Vrij, ya sekarang kalau misalnya Bastoni nggak main ya mau nggak mau kok mau kayak judul minuman mau judul minuman kayak merek minuman. Kacau. Maksudnya mau nggak mau ya Acerbi yang di kiri, De Vrij yang di tengah. Cuma kalau dari segi perawakan kan Acerbi ini kayaknya ya lebih tinggi dari De Vrij. Kenapa nggak Acerbi yang di tengah, De Vrij yang di kiri? Karena aku ngeliat Acerbi ini sangat tidak punya kecepatan. Sedangkan dari kiri itu kan serangan yang datang dari sayap itu eh, balap mobil semua. Apalagi kemungkinan Chiesa main ya nanti diubek-ubek sama Chiesa kan. Tapi ya Chiesa kayaknya bisa main di kiri dan kanan itu nothing to inilah. Nggak perlu terlalu khawatir lah soal itu. Inzaghi paling ngerti. Nah kemudian si alergi Pak. Max Allegri bilang Bremer dan Di Maria udah fit jadi sudah hampir pasti main. Tapi Vlahovic belum 100% fit. Dan katanya nanti baru akan evaluasi apakah dia akan dimainkan atau tidak. Kalau nanti ini kan dia bilangnya besok, kemarin berarti nanti sekitar sore itu baru ada keputusan apakah si Vlahovic akan main atau enggak. Nggak apa sih sudah kangen juga lihat Vlahovic main. Kangen lihat Vlahovic dikantongin, hampir aku ngomong digantung pak, dikantongin sama siapa yang di tengah, De Vrij. Nah kemudian next Massimo Orlando ini mantan gelandangnya Fiorentina, dia punya pendapat bahwa kalau sampai Inter kalah lawan Juventus, ini kita udah nggak bisa lagi mengharapkan Scudetto. Maksudnya betul secara matematis belum mustahil, tapi kayaknya secara logika sudah jauh banget. Kalau kita lihat di Serie A table, itu Napoli menang lawan Atalanta itu kemenangannya dramatis tapi tetap menang. Padahal dia bilang siapa namanya si Massimo Orlando ini kalau saja Atalanta bisa mengalahkan Napoli maka itu akan memberi sinyal bahwa Napoli ini bisa loh dikalahkan. Tapi kenyataannya akhirnya enggak. Dan ini sudah 13 pertandingan Napoli belum terkalahkan di Serie A. Di Liga Champions itu kekalahan pertama Napoli kan kemarin lawan apa? Lawan Liverpool. Itu aja kalahnya Napoli. Jadi sekarang Napoli kokoh di puncak kedinginan ya, di puncak dengan 35 poin. Bahkan yang di peringkat 2 itu Milan. Milan juga menang dengan cukup dramatis. Itu 29. Selisih 6 poin. Sedangkan Inter ada di peringkat ke-6 dengan 24 poin. Jadi sekarang selisih kita dengan Napoli itu 11 poin. Kalau kita gagal menang ya 11 poin.
secara matematis mungkin belum habis, tapi secara logika, aduh, aku setuju sih sama pendapatnya ini. Eh, semoga Inter bisa menang. Tapi aku terus terang aku sangat optimis karena dia lebih banyak ininya dibandingkan Inter. Juventus lebih banyak cederanya dibandingkan Inter. Jadi kalau sampai Inter kalah, ada yang harus disentil ini. Masalahnya kekalahan lawan Juventus itu jauh lebih apa ya? Pengaruhnya itu kena mentalnya itu jauh lebih tinggi dibandingkan kalah lawan Sampdoria. Bahkan kalaupun misalnya kita kalah sekarang, siapa yang ada di bawah nih? Ada Spezia, Lecce, Sampdoria, Cremonese, Verona. Bahkan kalau misalnya kita kalah lawan Verona pun dibandingkan dengan kalah lawan Juventus itu lebih kena mental kalau kalah lawan Juventus, Pak. Wih, kita harus pesan goa rame-rame anak-anak Juventus. Wah, gitu sih. Oke, next. Nah, ini yang menarik. Tapi ini berita utama, ntar dulu yang kemudian soal Brozovic. Aku sudah sempat bilang bahwa Brozovic kemungkinan akan tampil, dan Inzaghi juga sudah bilang bahwa Brozovic akan dibawa ke Turin. Artinya, walaupun kemungkinan besar dia tidak tampil sebagai starter, kemungkinan besar dia akan tampil dari bangku cadangan. Mungkin menit 80, menit 75. Rencana dia akan tampil penuh saat lawan Bolonya tanggal 9. Ini mainnya tanggal 7. Tanggal 9 udah main, Pak. Makanya kemarin ada yang bilang, wah udah Brozo jual aja, Hakan udah mantap banget kayak gitu. Hei, kita tuh main tiap 3 hari, seminggu 2 kali. Bahkan kalau agak mepet tuh seminggu bisa 3 kali hitungannya kita main. Justru kalau kita punya 2 pemain yang bisa bermain dengan sangat bagus di posisi regista atau gelandang bertahan, ini kondisi yang sangat ideal. Jadi Brozovic kalau lagi capek ya udah Hakan main di sana, Miki di depan, terus dirotasi. Ini justru seharusnya kalau kita punya skenario seperti ini di musim lalu, maka waduh, kayaknya hampir pasti episode buruk di Februari Maret itu nggak akan terjadi gitu loh. Ini kok mentang-mentang kita punya bagus, jual aja. Aslani itu belum bisa, Pak. Belum bisa. Aku lumayan suka sama Aslani, tapi untuk saat ini, at least untuk musim ini dia belum. Bahkan sebagai cadangan pun dia masih masih belum di level sana gitu loh. Jadi ya gitu deh. Semoga Brozovic dapat main sekedar kembali karena lumayan lama ini ya. 1 bulan lebih dia absen kan. Kalau dia bisa ya kembali merasakan atmosfer pertandingan, nanti lawan Bolonya udah main lagi. Benar-benar bisa diputar itu trio gelandang ini. Barella nggak pernah dapat istirahat, bro. Maksudnya yang benar-benar full. Gitu bro menurutku. Oke, sekarang ke ini. Masih ingat dengan Felipe Melo? Felipe Melo adalah pemain yang pernah main di Juventus, pernah main juga di Inter. Tapi sebenarnya ketika dia main di Inter itu dia udah agak-agak usia senja gitu. Aku lupa umur berapa gitu. Yang jelas prime-nya dia itu justru bukan prime sih. Ya yang lebih oke itu dia justru main di Juve. Penampilan dia pun lebih banyak di Juve. Sama-sama 2 musim, tapi dia lebih banyak main di Juve. Di Inter itu tahun berapa ini? Di Inter 2015 sampai 2017 itu 2 musim kan. Dia cuma tampil 31 kali, sedangkan di Juve 2 musim dia tampil 58 kali. Tapi dia mendukung Inter, Pak. Ex-Inter and Juventus midfielder Felipe Melo, I'll be supporting Nerazzurri in Derby d'Italia. Memang Inter ini lebih ngangenin gitu loh. Jadi dia sendiri yang ngomong gini, you know it's a derby. Jadi ya you tahu lah itu derby. Kamu tidak bisa memprediksi siapa yang akan menang. Dua-duanya tim yang besar dengan pemain-pemain yang hebat, tapi mereka sedang mengalami periode yang berbeda, masa-masa yang berbeda. Inter masih fight untuk Scudetto, walaupun sekarang ini Napoli yang favorit. Nah, walaupun Juventus tidak sekuat 2 atau 3 musim lalu, tapi Juventus tetaplah Juventus gitu dia bilang. Nah, ini tidak akan menjadi pertarungan atau pertandingan yang membosankan.
Inter bermain dengan sangat bagus. Aku suka dengan permainan mereka. Tentu saja, obviously, jelas aku berharap Inter yang menang. Memang Inter sebagai klub itu memperlakukan pemainnya itu dengan sangat baik. Makanya pemain-pemain itu pada seneng sama Inter gitu. Padahal dia main di Juventus itu masih lebih muda loh. Habis dari Juventus kan dia sempat ke Galatasaray atau kemana gitu kan. Terus dia juga Melo mengomentari juga soal Lukaku. Aku yakin dia akan kembali ke level permainannya dia. Ini juga ada hubungannya dengan Piala Dunia. Mereka atau pemain ini, mereka bermain tapi mereka selalu memikirkan tentang aduh nggak cedera lagi. Aduh Piala Dunia nih aku harus main Piala Dunia. Jadi intinya selalu ada kayak mental block atau halangan di sisi mental karena kepikiran Piala Dunia. Ini yang ngomong mantan pemain, jadi kayaknya sih bener. Gitu. Nah, kemudian dia juga ditanya, gimana nih soal Skriniar yang jadi kapten, kamu setuju nggak? Dia bilang dengan cukup bijak, padahal Melo ini pas masih pemain lumayan cocacet loh bacotnya. Dia bilang, aku nggak bisa berkomentar itu karena aku tidak ada di ruang ganti. Tapi yang jelas aku lihat ini pemain punya semangat juang, fighting spirit yang sangat besar, selalu marah kalau kalah, dia selalu ingin menang, mental juaranya besar. Jadi ya mungkin yang jelas kalau aku jadi pelatih, aku jadi manajemen, aku akan selalu menginginkan pemain seperti Skriniar ini ada di skuadku, gitu dia bilang. Dan dia juga nyenggol Icardi juga. Ketika ditanya gimana nih tentang Onana yang menggantikan si Handanovic. Nah, dia bilang gini, Handanovic adalah kapten yang sesungguhnya. Aku bermain dengan dia dan aku bisa mengatakannya. Walaupun ketika aku bermain, ban kapten itu ada di lengan Mauro Icardi. Tapi bagiku yang kapten beneran itu si Handanovic. Dia adalah seorang profesional yang hebat. Dia selalu bekerja untuk selalu tersedia. Tapi dia sudah menjadi ikonnya Inter. Dia melakukannya dengan sangat baik setelah era Julius Caesar. Dan dia sekarang adalah bagian dari sejarah klub ini. Gitu, sekedar mungkin ada yang nggak tahu, Icardi ini, Felipe Melo ini adalah salah satu pemain yang kontra dengan Icardi kan. Makanya karena terlalu banyak yang kontra dengan Icardi, ada Perisic, Brozo juga, tapi Brozo nggak pernah ngaku. Kemudian ya Felipe Melo juga. Gitu deh. Bahkan si Felipe Melo pernah terang-terangan bilang, bagiku Icardi bukan kapten Inter. Jadi memang waktu itu Icardi udah kehilangan support dari supporter, dari ultras terutama, kemudian dari rekan-rekan setimnya juga banyak yang sudah tidak respect sama dia. Itulah sekedar ini sekelumit biar kawan-kawan tahu kenapa Icardi kok dibuang dulu padahal lagi gacor-gacornya. Dan akhirnya ya ketahuan kan, Icardi meninggalkan Inter. Gitu bro. Lukaku juga ninggalin Inter. Tapi sekarang kita ngambil Lukaku, ya tetap merayap ijik. Oke guys, itu aja konten kali ini. Sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao guys. Mana ini tombolnya? Oh ini dia. Inter Milan di dadaku, biru hitam warna darahku. Treble winnernya Itali, tidak pernah degradasi. Inter Milan